Hamba-Mu bisa merasakan hadirat-Mu begitu teduh, begitu tenang, begitu indah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kami bisa beda tempat, namun kami dalam satu hadirat yang sama, yaitu hadirat-Mu yang membawa damai sejahtera. Kasih dan damai Kau berikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, ketika hamba-Mu menyampaikan sabda dari hati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan yang begitu baik ya. Tuhan itu gak pernah henti-hentinya mengasihi kita. Hari ini firman yang saya bagikan, saya berikan judul Kasih dan Damai. Kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan Damai juga adalah judul yang ada di Alkitab Indonesia kita. Dan kita akan mempelajari firman-firman ini, sebelumnya saya bacakan ayat per ayat. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kasih dan damai, saya ingin sedikit menjabarkan hidup dalam kasih itu ternyata besar manfaatnya. Dan juga banyak faedahnya. Salah satu yang utama ialah ia mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan orang yang melakukannya. Perasaan kita yang paling mulia, mau dibeli sama uang dan harta juga gak bisa. Seluruh dunia gak bisa memberikan pada kita, namanya damai sejahtera. Orang kalau punya damai itu orang paling kaya di dunia. Itu perasaan. Tetapi dalam dunia komitmen, kasih, iman, ya, dan juga pengharapan yang terbesar adalah kasih. Dan dalam surat Petrus menggabungkan keduanya menjadi satu, kasih dan damai. Berarti ada korelasi bahwa orang yang hidup dalam kasih secara sengaja, orang itu akan meningkat damai sejahteranya. Tapi orang yang hidup dalam benci, simpan kesalahan orang lain, lalu habis itu memelihara roh negativity atau perasaan-perasaan negatif, lalu kata-katanya jahat, orang seperti itu akan kehilangan sejahtera. Dan akhirnya ayat 8, hendaklah kamu semua seia sekata. Di sini mulai masuk praktisnya, Petrus ajarkan, kalian semua harus sehati ya. Petrus bicara kepada individu lepas individu, tapi Petrus juga menggembalakan keluarga-keluarga. Jadi Petrus juga bicara kepada family per family. Petrus juga bicara tentang hubungan saudara seiman atau hubungan di dalam gereja. Dan akhirnya, hendaklah kamu, orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, hendaklah kamu seia sekata. Ternyata kalau kita seia sekata itu lebih damai hidupnya. Seia sekata bukan berarti jadi yes man. Kalau orang lain salah ya harus kita beritahu, bukan berarti kita tutup mata. Seia sekata tidak sama dengan 100% selalu ngalah. Kalau kita tahu secara prinsip kita benar ya kita nggak boleh ngalah begitu aja. Meskipun kita jangan emosi, semua itu pasti ada metode lebih baik dan ada caranya. Seia sekata itu bukan yang saya sebutkan tadi. Seia sekata itu artinya pilih-pilih. Jangan debat soal yang nggak perlu. Jangan bergesekan hal-hal yang sifatnya fleksibel. Sesuatu yang sifatnya nggak ada benar, nggak ada salahnya. Belajar menyesuaikan dan saling melengkapi. Seia sekata itu mengajarkan kepada kita untuk pilih-pilih.
kalau kita memang harus berbeda pendapat, pastikan itu untuk hal-hal yang sangat prinsip. Apalagi prinsip kebenaran yang nggak bisa ditawar. Tapi kalau soal-soal yang dicari-cari, jangan ke situlah. Belajar seia sekata. Suami istri juga jangan dikit-dikit geger, dikit-dikit berantem. Untuk perkara-perkara yang menurut saya nggak ada salahnya ngalah. Untuk sesuatu yang bukan benar atau salah. Bahkan itu bukan soal kebenaran, itu cuma bicara soal penyesuaian di antara mereka atau adaptasi. Dan itu juga bukan soal hidup dan mati, apalagi sorga dan neraka. Udahlah, kalau yang gituan itu ngalah. Orang ngalah itu berkatnya besar. Orang yang ngalah itu besar damai sejahteranya. Kasih dan damai kan? Mengamalkan kasih, mempraktekkan kasih itu dengan cara gimana? Dengan cara kita sengaja untuk menjadi seia sekata. Seia sekata nggak mungkin tercapai kalau nggak ada yang mau ngalah. Baik itu dalam pernikahan, rumah tangga, hubungan keluarga, hubungan kerja, terutama saudara-saudara seiman di dalam gereja. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Supaya apa? Supaya tambah damai, bukan tambah rusuh, semakin ricuh. Seia sekata ya, coba pahami kalimat ini. Mulai hari ini tolong dihayati, ternyata seia sekata bukan yes man. Seia sekata juga bukan orang yang tidak berpendirian, ikut aja orang ke kiri, dia ke kiri, orang ke kanan, dia ke kanan, tidak punya pendapat. Seia sekata juga bukan berarti orang lemah, tidak bisa membela kebenaran. Seia sekata itu berarti kita itu hanya fight soal prinsip saja. Belajar untuk saling ngalah, belajar fleksibel, belajar lentur sama satu dengan yang lainnya. Lalu habis itu ada kata seperasaan. Seperasaan di sini inilah yang saya sebut sebagai the golden rule atau aturan emas. Lakukan kepada orang lain yang yang Anda inginkan orang lain lakukan kepada Anda. Do unto others what you want others to do unto you. Seperasaan itu berarti jangan melulu utamakan perasaan dirimu. Jangan yang penting perasaan gua atau perasaan saya. Bahkan perasaan sekelompok orang perasaan kami. Seperasaan itu berarti orang lain juga punya perasaan. Orang lain juga bisa terluka hatinya. Orang lain itu juga perlu dihargai. Orang lain juga bisa sedih kalau kita perlakukan tidak adil. Seperasaan itu berarti belajar peka. Lihat ya, orang yang peka kayaknya dia ngalah. Orang yang peka itu berjalan di mil kedua. Kalau kita pada umumnya kalau mau mengikuti sifat manusiawi kita atau sifat orang berdosa, kita semua yang penting pokoknya perasaanku yang didahulukan. Tapi perlu berpikir lebih keras saya akui untuk memikirkan perasaan orang lain. Sebelum kita ngomong sesuatu, kita tahan dulu di lidah bibir kita lihat apakah nanti ada orang yang tersandung gara-gara apa yang aku katakan. Memang jadi ada remnya, jadi lebih waspada, lebih nggak bebas, betul. Lebih nggak bebas. Tapi kalau kita bisa mengurangi kebebasan kita supaya orang lain diberkati, menurut saya itu patut kita lakukan. Seperasaan itu adalah suatu kesengajaan dari sisi kita untuk melihat orang lain kira-kira nerimanya gimana ya. Jadi tidak semerta-merta pokoknya aku benar kamu salah. Sekalipun orang itu salah pun kita harus mikirkan metode terbaik gimana memberitahunya. Atau apa yang harus kulakukan yang bisa memperbaiki kesalahan orang itu, tapi sebisa mungkin saya kurangi kerusakan yang terjadi. Collateral damage-nya itu saya minimalkan. Supaya gimana ya caranya jangan sampai karakternya terbunuh. Meskipun orang itu pasti akan terluka, karena mana ada orang yang disesah. Misalkan kalau orang tua didik anaknya, kalau dia harus terpaksa pakai rotan, bukan pakai rotan jasmani, tapi pakai suatu disiplin yang dijalankan, pasti anaknya itu sedih. Tapi gimana caranya saya tidak akan membuat dia down, saya tidak mengambil semangatnya, saya tidak hantam gambar dirinya, saya tidak bunuh karakternya. Seperasaan itu membuat kita, memaksa kita harus peka demi Yesus, karena Yesus cinta semua orang. Kita harus lebih peka demi orang lain juga, karena kita belajar mengasihi mereka. Nah dalam melakukan itu semuanya, kita seolah-olah dikorbankan.
Demi apa? Demi supaya kita seperasaan. Tidak, sebenarnya kita berkorban itu di depan. Tapi ujungnya hidup kita itu penuh dengan damai dan temannya banyak. Beginilah caranya kita memperoleh popularitas. Bukan dengan hebat, bukan dengan tampang, tapi dengan karakter. Nanti ya nuainya itu indah. Jauh lebih enak hidup orang yang baikan sama orang dan gak perlu musuhan jikalau gak perlu. Daripada orang yang musuhan sama semua orang, baikan kalau sampai dia baikan sama siapa itu perkecualian. Seperasaan, orang yang memperhatikan perasaan orang lain, ujungnya nanti pada akhirnya perasaan orang itu pun akan diperhatikan oleh orang. Lihat ya, sekelilingmu akan menghargaimu. Kasih itu membawa damai. Kasih itu membawa shalom. Kasih itu membawa promosi. Kasih itu ujungnya membawa penghargaan. Kasih itu nanti akhirnya menghasilkan teman, bukan musuh. Kasih itu bahkan menghasilkan rekan, bahkan partner dan mitra yang berguna. Kasih itu berujung pahala. Jadi janganlah kita keberatan kalau kita harus memperhatikan perasaan orang lain juga. Ulang lagi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan. Mengasihi saudara-saudara. Terutama orang-orang yang ada di rumah Anda. Baik itu saudara kandung, atau itu adalah anak Anda, darah daging Anda, atau itu suami istri, pasangannya. Pokoknya dimulai dengan yang terdekat, mengasihi itu. Mengasihi itu nggak bisa menjadi teori. Mau tahu apakah orang hidup dalam kasih, lihat bagaimana dia hidup di antara orang-orang terdekatnya. Lalu harus menjadi seorang penyayang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang. Coba katakan penyayang. Berarti kita semua dipanggil jadi lover, bukan jadi hater. Mari kita punya spirit atau jiwa yang manis seperti Yusuf di Perjanjian Lama. Dia dikenal sebagai seorang yang manis spiritnya. Bukan orang yang pahit, bukan orang yang getir, bukan orang yang marah, bukan orang yang temperamental, bukan orang yang emosian, bukan orang yang suka membalas. Tapi dia adalah seorang penyayang. Orang yang, ya sudahlah. Yang lebih gampang ngomong begini, kalau ada apa-apa, ya sudahlah. Orang yang lebih gampang ngalah daripada marah. Kita lebih cepat marah atau cepat ngalah? Jujur, skor kita pasti sebagian besar lebih lekas emosi. Tetapi kalau kita bisa minta pertolongan Roh Kudus hari ini, aku mau hidup dalam kasih. Kasih aku buah, yaitu kesabaran Tuhan. Mari kita sekarang terlebih dahulu imani bahwa aku dipanggil sebagai seorang penyayang. I am called to be a lover. Aku dipanggil untuk menjadi seorang pengasih. A lover of Jesus. Pertama-tama mengasihi Yesus. Dan selanjutnya a lover of my neighbors. Atau berikutnya aku dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang penyayang umat manusia. Belajar untuk menjadi penyayang. Lihat ya nanti ya, lama-lama kebawa-bawa tuh. Dimulai dengan sayang Tuhan dan cinta akan manusia. Nanti bisa jadi barang kita awet semua. Kita juga menjadi penyayang barang. Meskipun tidak cinta uang, tidak cinta barang. Tapi penyayang, perawat. Lihat ya, apapun di tangan Anda jadi awet. Hewan pun aman. Bukan tipe orang-orang yang suka siksa hewan piaraannya. Itu akan kebawa-bawa. Dimulai dengan Tuhan Sang Pencipta dan manusia ciptaan yang mulia, sampai kepada barang dan benda, sampai ke hewan dan binatang pun. Namanya sifat ya, akan kita bawa-bawa kemana-mana. Nanti lihat ya, orang yang penyayang itu ujungnya disayang. Loh, pasti masih ada orang yang akan mengkhianatimu dan berbuat tidak baik. Yesus itu kurang apa? Kurang kasih seperti apa? Dia disalibkan oleh orang berdosa. Dia dikhianati oleh Yudas. Dia ditangkap oleh orang-orang Farisi. Lalu dia dibunuh oleh orang-orang berdosa di atas kayu salib oleh tentara-tentara Itali. Namun demikian lihat, Yesus sampai hari ini dari dulu. Sampai hari ini ribuan tahun kemudian disayang oleh miliaran umat. Dicintai, dikasihi. Memang ada segelintir orang yang berbuat jahat. Tapi seorang penyayang pasti akan disayang. Paling tidak akan disayang oleh Bapa. Kasih itu, orang yang hidup dalam kasih pasti jadi penyayang. Gak ada orang hidup dalam kasih jadi hater, itu gak ada. Ya, gak ada orang yang mau hidup dalam kasih itu jadi pembenci. Gak mungkin kan kita tanam biji semangka keluarnya itu durian.
Kalau kita tanam kasih, keluarnya pasti penyayang. Kita tanam kasih, pohon yang jadi adalah pengasih. Jadi penyayang ya. Penyayang. Jangan pokoknya rusak-rusakin barang orang mentang-mentang pinjam. Tapi kita nggak kenaan kalau barang kita yang dirusakkan. Jangan begitu. Itu namanya menyayangi diri sendiri. Yang gitu itu adalah sayang yang paling buruk itu. Itu orang yang mengasihi hanya dirinya. Orang seperti itu tidak mengerti kasih. Karena kasih itu mengutamakan yang lain juga. Karena kasih itu berkorban. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Ia memberikan. Jadi kasih itu memberi, bukan hanya menerima. Selain penyayang, Dia rendah hati. Dan akhirnya hendaklah kamu bla 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 dan rendah hati. Kalau kita mau hidup dalam kasih, kita nggak boleh sombong. Karena sombong sama kasih itu seperti minyak dan air nggak mungkin bisa menyatu. Mau hati sih hidup dalam kasih, tetapi ngomongnya gede melulu, ngomongnya itu besar. Wah, suka membual. Meskipun bualannya bisa saja fakta loh ya. Bisa aja terbukti nggak semua bualan itu adalah dusta. Ada orang yang membualkan sesuatu yang memang dia punya. Tapi kalau kita gitu, yang lain gimana? Yang lain risih kan? Entah akan ada orang yang berkata, gitu aja. Ada yang nggak suka atau yang minder. Pasti semua dirugikan pendengar-pendengar kita. Kalau kita begitu, orang yang mendengarkan kita itu nggak memperoleh kasih karunia. Hatinya sendiri nggak enak. Kalau dia mengagumimu, dia bukan mengagumi karaktermu. Dia mengagumi sesuatu yang sifatnya material atau harafiah. Duniawi maksudnya. Sesuatu yang sifatnya fana. Nah itu fana maksudnya. Sesuatu yang, dan itu membuat orang itu nggak merasa dikasihi. Dan itu membuat akhirnya kita semakin jauh dengan mereka. Karena ada sesuatu yang kita banggakan itu bukan milik mereka. Dan itu tentang kita. Itu membuat sebuah jarak sehingga orang lain itu menjadi antara jadi penggemarmu, pengagummu, atau diam-diam di hati, mereka iri. Atau mereka akan mengecammu di dalam jiwa mereka. Nggak ada baiknya. Kalau orang mau hidup dalam kasih, dia nggak boleh putus hubungan sama sesama. Sombong itu memutuskan hubungan kita dengan orang lain. Karena sombong menjadikan kita raja di atas mereka. Karena itu rendah hati adalah buah kasih. Dan orang yang rendah hati biasanya ditinggikan, bukan biasanya, selalu akan ditinggikan oleh Tuhan. Bukan hanya gitu. Kalau kita nggak memuji diri kita, nanti orang lain yang memuji kita. Kitab Amsal berkata, janganlah mulutmu memuji dirimu, tapi biarlah orang lain melakukannya untukmu. Tugas itu adalah tugas orang lain untuk melakukannya dalam hidup Anda, yaitu memuji Anda. Lihat orang yang rendah hati, biasanya kan diangkat. Coba kalau kita maunya duduk di tempat VIP, nanti siapa tahu VIP-nya itu sudah reservasi, lalu Anda diminta ke baris ketiga, keempat. Malu kan di depan banyak orang. Tapi kalau kita enggak lah saya duduk sini, tapi semua orang nanti akan berkata, jangan dong Pak. Yang sungkan bukan hanya tamunya, tuan rumah juga berdiri semua, jangan Pak di depan sini. Bukankah mulia kalau kita itu tidak mengangkat diri kita, tapi orang lain yang melakukannya. Itu membuat jadi hubungan rendah hati membuat hubungan kita dengan orang lain jadi baik, membuat hubungan jadi segan dan sungkan. Sungkan yang baik maksudnya. Tapi kalau di dalam ibadah, di dalam kebaktian, nggak ada tulisan reservasi gitu, duduk aja paling depan, jangan semua di belakang semua, supaya kita bisa lebih mudah konsentrasi saat firman. Ya. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Ayat 9 ini terus lanjutan hidup dalam kasih. Dan janganlah membalas. Bagus ya. Berarti seorang yang hidup dalam kasih, dan kalau kita mau punya damai, gak boleh simpan kesalahan orang lain. Jangan membalas itu berarti jangan jadi seorang pendendam. Mana ada sih orang pendendam yang diberkati? Mana ada sih orang pendendam yang hidupnya happy kalau nggak sakit penyakit semuanya? Orang kepahitan itu banyak penyakit yang dihasilkan karena psikis orang itu sakit. Meskipun saya nggak bisa tunjukkan pasti sakit ini karena benci, tapi tidak bahkan ini jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali bahwa hati yang penuh dengan kebencian, banyak sakit penyakit datang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan jadi seorang pendendam.
Karena bukan hanya hidupmu tidak happy, nggak bahagia, ada banyak sekali kutukan. Jangan juga membalas caci maki dengan caci maki. Coba kata caci maki saya jelaskan sedikit. Lidah itu nggak boleh sharp tongued, tidak boleh tajam. Kita janganlah biasakan mulut kita itu keluar kata-kata atau kalimat yang pedas. Karena orang yang begini kebiasaannya, biasanya hidupnya nggak damai. Kalaupun dia pernah damai akan semakin berkurang setiap tahunnya. Belum lagi dia akan semakin kehabisan teman dan rekan. Orang-orang takut mendekat kepadanya. Takut apa? Takut dilukai oleh lidahnya. Lidah itu kan bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi hamba setan. Lidah itu bisa menyulut api. Dia sendiri disulut oleh api neraka jikalau tidak dikuasai oleh Roh Allah. Lidah itu seperti nahkoda, setir sebuah kapal. Dia bisa menghanguskan seluruh tubuh. Dia bisa menghanyutkan seluruh kapal. Jangan sampai izinkan lidah Anda itu menjadi alat, lidah kita menjadi alat setan untuk melukai. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Orang yang hidup dalam kasih pasti rajin untuk mengucapkan berkat. Kadang-kadang memang harus dipaksa, harus lawan arus, tapi itulah kehendak Yesus. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan punya lidah yang bercabang, tapi juga jangan punya lidah yang tajam. Tapi sebaliknya, lihat ini, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya suka sekali ini, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berarti hidup dalam kasih itu penuh dengan berkat. Nggak tentu berkat materi ya. Yang pertama-tama yang pasti adalah berkat rohani dalam kehidupan orang itu yang akan mendatangkan berkat-berkat yang lainnya. Ketika kita hiasi hidup kita dan kita bercokol pada kasih Yesus dan kita mempraktekannya, suasana itu jadi kondusif untuk segala berkat-berkat Allah. Coba lihat ya rumah tangga yang terus-menerus piring terbang. Anak-anaknya susah jadi orang benar. Keluarga begitu, lihat. Bahkan akan terjadi banyak kebocoran ekonomi kalau Anda lihat. Kalau kita tidak hidup dalam kasih tapi saling mengasari, kasar satu dengan yang lainnya, mana ada berkat Allah. Kalau ada pun berkat Tuhan tiba, sebentar aja berkat itu sendiri gak kerasan dan akan meninggalkan rumah Anda. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, sekarang masuk ke area lidah. Terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kasih itu juga berarti jaga lidah. Buat apa saya berkata I love you, lalu kemudian kalimat saya akan menjatuhkan orang itu. Jadi karena itu kalau kita mau sungguh-sungguh serius sih kasih dalam hidup kita, dan kita mau menuai damai sejahtera, bibir kita harus banting setir terhadap ucapan-ucapan yang mendukakan Roh Kudus. Ucapan-ucapan yang merugikan hubungan. Ucapan-ucapan yang melukai sesama, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak punya perasaan, ucapan-ucapan yang tidak seia sekata. Lawan katanya seia sekata, ucapan-ucapan yang mencerai beraikan, yang mengadu domba. Buang semuanya ini, kenakan lidah yang lembut, lidah yang baik, lidah yang benar. Semuanya ini membuat hidup kita itu jadi damai dan kondusif untuk segala berkat Tuhan. Selain itu berkat Tuhan itu ada loh kalau lidah kita itu benar. Lain kali orang lebih percaya sama kita. Lama-lama kita jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya. Nanti iya kita adalah iya, tidak kita adalah tidak. Orang tidak memaksa kita untuk bersumpah. Kalau sampai orang itu bersumpah-sumpah demi apa baru orang percaya. Itu pun gak tentu percaya, berarti orang itu sudah terus jebol lidahnya. Lidahnya itu penuh dusta sampai orang udah gak gubris lagi perkataannya. Waktu orang itu bilang dia berkata jujur, kita semua gak tahu dia jujur atau enggak. Waktu dia berkata ya sudah aku berdusta, kita gak tahu apakah dia jujur atau sungguhan berdusta. Kita gak pernah bisa percaya lagi waktu dia bilang jujur, waktu dia bilang bohong, kita selalu menganggap dia berbohong. Lain kali susah cari kerja. Susah jual produknya. Atau misalkan kalau dia beli produk orang gak mau percaya sama dia. Bayar di tempat. Padahal seharusnya itu bisa hitungan. Nanti saling hitungan masing-masing karena saling percaya. Gak bisa udah. Kata-kata orang itu gak bisa dipegang. Dia bilang hari Selasa,
Selasa depannya lagi pun nggak kelihatan bayang-bayangnya. Dikejar mana pun nggak nampak ekornya. Kalau Anda bilang Selasa jam 1, ya berarti jam 1 hari Selasa. Jangan mundur, jangan diganti. Kalau memang perlu ganti, ngomong dulu di depan jauh hari, kasih kesempatan orang lain juga. Orang lain punya perasaan, orang lain juga punya kepentingan. Hindari ucapan yang menipu, karena orang yang bisa dipegang kata-katanya, orang itu nanti akan jadi primadona banyak orang. Dalam dunia yang Anda geluti, apapun bidangmu, orang yang hidup dalam kasih akan kelihatan karakter lidahnya. Dan orang seperti itu biasanya yang mudah sekali untuk diajak kerjasama. Ia harus menjauhi yang jahat, ayat 11, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, ayat 12 ini saya suka sekali, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bukan hanya manusia akan percaya kepadamu, Tuhan pun mempercayaimu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang yang hidup dalam kasih, yang bisa dipegang kata-katanya. Pada orang tersebut mata Tuhan tertuju dan telinganya tertuju pada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi dengan kata lain, kalau kita itu hidup dalam kasih dan mempraktekkan sungguh-sungguh sampai lidah pun kena, doa-doa kita itu pasti didengarkan 100%. Pasti didengarkan. Jadi kalau sampai ada doa yang belum terjawab, itu bukan karena belum didengarkan. Karena doa kita nggak ada alasan lagi untuk terhalang. Doa kita nggak mungkin ada penghalangnya lagi kalau kita hidup dalam kasih. So all our prayer, semua doa kita itu masuk ke golongan yang namanya the unhindered prayers, atau doa yang tidak ada rintangan. Jadi sampai kita belum mendapat jawaban, itu hanya soal waktu Tuhan. Itu berarti dari Tuhan hanya berkata, wait ya, tunggu sebentar. Orang hidup dalam kasih jarang sekali ditolak doanya. Kenapa? Karena dia nggak mungkin berdoa sesuatu yang mendukakan hati Allah. Dia nggak mungkin mendoakan sesuatu yang melawan firman. Karena orang yang hidup dalam kasih, orang yang mengasihi Tuhan akan mengenal Tuhannya. Iyalah sekali-kali, to be fair lah. Untuk realistisnya, pasti doa kita itu masih ada yang dijawab tidak. Pasti, meskipun kita sudah hidup dalam kasih. Tapi persentasinya itu nggak imbang dengan yang didengarkan serta dikabulkan. Demikian pula yang belum dikabulkan bukan berarti tidak dikabulkan. Tuhan hanya berkata, tunggu ya, tunggu sebentar. Itu hanya soal waktu ilahi aja atau kairosnya. Betapa luar biasanya perkenanan, favor, advantage atau kelebihan orang yang hidup dalam kasih. Seperti saya katakan di permulaan tadi sharing, manfaat hidup dalam kasih itu gede sekali, besar sekali. Ternyata salah satu faedah terbesarnya adalah itu sangat membuat langgeng hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada dia harus hidup di dalam kasih. Dia harus hidup di dalam kasihku dan kasihku di dalam dia. Jadi kita tahu bahwa ternyata benefitnya yang terutama adalah hidup doa kita tidak terhalang. Oke? Ada rangkuman 3 poin seperti biasanya. Kasih dan damai, apa yang kita bisa pelajari. 1, tanpa disadari. Orang yang mengasihi memberkati dirinya dengan damai sejahtera. Waktu kita mengasihi kan kita nggak fokus tuayannya. Tapi tanpa disadarinya, kita yang menghidupi kasih ini ternyata memberkati diri kita sendiri juga dengan damai sejahtera. Aneh ya. Pernahkah? Misalkan kita memberikan sebuah amal. Dan kita tahu itu karena Tuhan mengasihi orang itu. Kita berbelas kasihan sama dia, motivasinya benar. Contohnya, kita kasih orang itu sesuatu. Apa yang dia perlukan. Atau bahkan memberikan uang kepada mereka yang membutuhkannya. Misalkan kalau kita punya kelebihan. Kita kasih. Setelah itu aneh ya. Kita memberikan. Harusnya yang memberikan kehilangan. Loh kok nggak sedih ya? Setelah orang itu pergi, setelah kita memberi. Hati kita itu penuh dengan damai. So happy gitu. Tapi damai gitu loh hatinya. Pernah ngerasa gitu nggak? Kalau belum pernah mungkin harus belajar memberi. Rasa damai. Tanpa disadari. Itulah efek sampingnya hidup dalam kasih. Orang yang mengasihi itu menambah damai sejahteranya sendiri. 2. Lidah yang lembut, baik dan benar membuat suasana damai.
dan suasana kondusif untuk berkat Tuhan. Di mana ada kasih, lidah itu dipraktekkan untuk membangun orang lain, untuk berkata jujur, apa yang baik. Aneh ya, tiba-tiba aja dapat pekerjaan. Tiba-tiba aja ada rezeki datang. Tiba-tiba customer datang. Terus segala sesuatu yang ada di hidup kita itu awet-awet gitu. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang dikorbankan. Aneh. Kita ngomong sesuatu Tuhan dengarkan. Belum lagi doa, baru inginkan tiba-tiba sudah ada yang ketuk pintu dan berkata, ini yang kamu cari. Wow, lidah kita itu adalah alat kasih. Dan ketika lidah jadi alat kasih, barang siapa rajin mendengungkannya, kata Amsal, dia akan menuai buahnya. Buahnya adalah keindahan, kebajikan, kemurahan. Tiga. Doa orang yang hatinya penuh kasih selalu didengarkan. Ya, tidak berarti selalu dikabulkan, tapi selalu didengarkan. Bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan seringkali selalu dikabulkan. Oh haleluya. 3 poin ini Anda catat baik-baik. Ayo, ternyata hidup mengasihi itu sama sekali tidak merugi. Siapa yang mau hidup dalam kasih? Haleluya. Siapa yang mulai hari ini mau mempraktekkan kasih Yesus dengan cara mengasihi sesama? Haleluya. Siapa di antara kita yang berkata, mulai hari ini, ya, aku akan belajar untuk mengasihi. Aku tidak mau kepahitan lagi. Bisa angkat tangannya? Puji Tuhan. Haleluya. Saya merasa mendapatkan beberapa hikmat marifat. Ada satu orang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya. Sudah baru saja, belum lama. Memang bukan salah Anda, suami Anda punya wanita lain. Dan Anda ditinggalkan dengan anak-anak. Roh Kudus menaruh kalimat ini saya sampaikan Anda uji ya. Meskipun anak-anak berhak tahu bahwa perceraian itu salah, bahwa itu bukan pilihan mama, beritahu sama mereka kalau memang itu pilihan papa, tapi dorong anak-anak Anda untuk ampuni ayahnya. Setelah mereka mengampuni, setelah mereka tahu bahwa cerai itu salah dan itu bukan ide Anda, bukan karena Anda yang memprakarsainya atau menginginkannya. Setelah itu cukup, tidak perlu jelek-jelekkan lagi suamimu di depan anak-anakmu. Sisanya selebihnya, biar anak-anak itu nanti akan kenal kebenaran sendiri. Kalau harus membicarakan tentang ayahnya, dulu waktu lagi baik, sampaikan aja kebaikannya apa. Apa yang masih patut ditiru dari history atau sejarah dulu, waktu ayahnya masih setia berada bersama dengan mereka. Ceritakan aja. Nanti pada waktu anak Anda besar, don't worry, anak Anda akan membela Anda. Tanpa Anda harus menjelek-jelekkan orang, mereka sendiri akan tahu siapa benar, siapa salah. Mereka akan bisa membeda-bedakan nanti. Kalau hati mereka sekarang dipenuhi dengan kasih, dengan hal-hal yang positif. Kalau hati mereka dipenuhi sekarang dengan roh pengampunan dan dengan kebenaran. Mereka nanti bisa tahu sendiri, membedakan antara yang betul dan apa yang salah. Tugas Anda hanya mendidik mereka dalam kebenaran. Biar Tuhan memberikan pada Anda kekuatan. Anak Anda teenager semuanya. Anak Anda sudah remaja, bukan anak kecil. Tidak mudah, Anda jangan jatuh ke dalam hubungan yang salah. Anda juga jangan. Tunggu saja, hidupmu seperti seolah-olah menikah dengan Kristus. Sampai nanti Tuhan nyatakan kehendaknya selanjutnya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Mari kita keluarga Saat Teduh berdoa untuk orang ini. Saya tidak tahu dia siapa dan di mana. Di kota mana, saya juga nggak tahu. Tapi kita sama-sama mengangkat tangan, kita doakan. Salah satu wujud kasih adalah mendoakan orang lain, bahkan yang kita tidak kenal. Tuhan, hamba berdoa berikan kekuatan kepada ibu dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, jamah, berikan kekuatan baru, hidup kudus, tidak jatuh dalam hubungan yang salah. Biarkan hari ini hidupnya setia kepada Tuhan semata-mata. Mari kita sekarang doa juga, mengulurkan tangan ke depan untuk setiap permohonan doa yang lainnya. Oh Tuhan, terima kasih hamba berdoa bersama dengan keluarga Saat Teduh yang sudah tentunya
3 tahun ini dewasa imannya. Hamba berdoa untuk mereka yang masih baru. Hamba berdoa supaya Engkau sirami hati mereka dengan kasih Yesus dan dewasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih ada terus orang-orang yang bergabung dengan Saat Teduh Bersama. Baru 1 tahun ini, atau baru berapa bulan, atau baru minggu-minggu kemarin. Hamba berdoa supaya mereka pun Kau jamah, Kau gembalakan, muridkan, dan dewasakan. Hamba berdoa untuk setiap kebutuhan yang sudah dituliskan di chat, yaitu yang ada live chat dan juga di komentar. Tuhan melihatnya satu persatu, tim kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar setiap orang, didoakan dan terjawab. Namun Roh Kudus sudah mendahului. Jamah orang itu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, yes, orang itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Letakkan tanganmu. Saya melihat ada satu orang pakai gips seperti ini. Tangan Anda itu patah karena jatuh. Tangan kiri, lengannya seperti ini, di gips. Tapi Anda sekarang juga merasa sakitnya itu semua sudah hilang. Seperti kuat gitu, seperti Anda sudah mau gerakkan. Tapi jangan gegabah, biar nanti dokter yang buka gips itu. Tapi saya deklarasikan dengan iman, as per now sekarang juga, tulang Anda sudah nyambung jauh sebelum waktu, dan sudah sembuh. Tanganmu seperti tidak pernah patah sama sekali itu lengan. Di dalam nama Yesus. Ampuni, kata Roh Kudus, ampuni, maka sakit mahmu tidak akan kambuh. Saya mendengar suara ampuni, asam lambungmu itu tidak akan kembali menyerangmu. Luar biasa Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya menyembuhkan fisik, Engkau juga menyembuhkan jiwa seseorang yang kepahitan. Bapa terima kasih. Kasih Yesus, angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sangat mencintai umatnya. Bawalah damai sejahtera di dalam hatimu, bertumbuh bertambah damai itu menjadi berkat-berkat yang tidak terduga. Dalam nama Yesus yang menerimanya katakan, amin. God bless. Mari kita